Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Syafullah. NIM saya 1920207068 dari kelas pendidikan biologi 3 2019. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Laju fotosintesis jenis-jenis pohon pionir hutan sekunder di Taman Nasional Gunung Halimun, Salak, Jawa Barat. Dikutip dari Muhammad Mansur. Berikut latar belakang. Hutan sekunder merupakan hutan yang sedang mengalami regenerasi akibat kerusakan signifikan. Pada umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia ataupun kebakaran hutan. Sepanjang ada pohon sumber benih jenis primer di sekitar kawasan itu, dalam masa suksesi mungkin saja berbagai spesies pohon primer secara simultan ikut masuk. Jika demikian halnya, spesies pohon primer ini lambat laun akan menggantikan pohon-pohon hutan sekunder yang sebelumnya telah mempersiapkan lahannya secara alami dan tanpa gangguan manusia. Proses pergantian seperti itu memerlukan waktu berpuluh tahun, bahkan beratus tahun. Saat ini tercatat kurang lebih ada sekitar 4,5 juta kilometer kuadrat hutan sekunder. Hampir setengahnya terdapat di hutan tropik basah. Pohon dari suku Euphorbiaceae seperti macaranga, malotus, dan omalanthus adalah jenis-jenis pionir atau tumbuhan perintis yang umum mengisi elemen hutan sekunder. Pada umumnya, jenis-jenis tersebut memiliki pertumbuhan yang cepat di habitat terbuka. Baik, selanjutnya, tujuan dari penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan laju fotosintesis dari beberapa jenis pohon pionir hutan sekunder dan memilih jenis-jenis yang tepat guna mendukung usaha reboisasi pada hutan-hutan yang rusak. Selain itu juga untuk mengetahui jenis-jenis pionir yang memiliki daya serap tinggi terhadap gas CO2 di udara dalam usaha untuk mengurangi pemanasan global yang diakibatkan oleh emisi gas CO2 atau karbon dioksida di udara. Berikut lokasi penelitian yang dipaparkan di artikel ini dilakukan pada bulan September 2010 pada saat musim hujan di Gunung Salak, Taman Nasional Gunung Halimun, Resort Cidahu. Secara administratif, wilayah tersebut termasuk Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Lokasi tersebut dapat ditempuh dari Kota Bogor dengan kendaraan mobil atau motor selama 2 jam perjalanan, hingga berakhir di Wisma Cangkuang milik Perhutani atau Javana Spa. Berikut inventarisasi jenis-jenis pohon pionir hutan sekunder dilakukan di sekitar hutan Cangkuang. Cara ini dilakukan untuk menentukan jenis yang akan diukur sebagai objek penelitian. Langsung saja hasil dalam pembahasan. Hasil survei tercatat ada 6 jenis pohon pionir yang umum tumbuh di sekitar hutan sekunder Cangkuang. Di antaranya adalah Macaranga triloba, Macaranga tanarius, Malotus paniculatus, Omalanthus populnus, Trema orientalis, dan Weinmannia blumei. Keenam jenis tersebut kemudian ditetapkan sebagai objek pengukuran fotosintesis. Sedangkan jenis Schimawaliki tercatat sebagai jenis yang umum tumbuh di hutan primer. Jenis ini juga diukur sebagai pembanding. Di sekitar Javana Spa dan Wisma Cangkuang banyak ditemukan Agathis damara atau pohon damar dan Peronema canescens atau kibodas. Analisis fotosintesis asimilasi CO2 atau karbon dioksida. Berikut hasil analisisnya dari keenam jenis pionir hutan sekunder. Selanjutnya transpirasi. Dari hasil pengukuran tercatat bahwa Macaranga triloba memiliki kemampuan transpirasi lebih tinggi daripada jenis pionir lainnya. Berikut kesimpulan dari artikel ini. Setiap jenis pohon memiliki laju fotosintesis yang berbeda karena adanya perbedaan karakter, anatomi, fisiologi, dan morfologi dari setiap jenis. Demikian pula laju fotosintesis yang berbeda karena adanya perbedaan karakter, anatomi tadi, fisiologi, dan morfologi. Laju fotosintesis pada individu satu dengan individu lainnya di dalam suatu jenis pohon juga akan berbeda.
Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal atau iklim mikro seperti suhu udara, kelembaban udara, intensitas cahaya, dan pH tanah, serta air tanah. Demikian juga dengan cahaya. Dan pada ketinggian tempat dan kondisi iklim mikro yang hampir sama, laju fotosintesis dari jenis-jenis pionir hutan sekunder memiliki laju fotosintesis yang berbeda. Untuk mencari jenis yang memiliki kemampuan fotosintesis tinggi, maka penelitian ini perlu dilakukan untuk mendukung usaha reboisasi hutan-hutan yang rusak, khususnya di Pulau Jawa. Untuk menunjang rencana tersebut, maka perlu dilakukan berbagai penelitian, khususnya mencari jenis-jenis pohon yang memiliki daya serap tinggi terhadap gas karbon dioksida. Selama ini penghijauan pada lahan-lahan rusak dan terbuka umumnya menggunakan jenis-jenis pohon introduksi seperti Acacia atau Kaliandra. Namun demikian, jenis-jenis tersebut menimbulkan risiko terjadinya persaingan dengan jenis-jenis lokal yang berakibat berubahnya ekosistem hutan, seperti halnya jenis Bellucia accinanthera yang sekarang menjadi invasif di beberapa daerah khususnya di Jambi. Memilih jenis-jenis lokal adalah usaha yang baik dan perlu dukungan pemerintah dalam menangani masalah kerusakan hutan di Indonesia. Tujuan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan laju fotosintesis dari berbagai jenis pohon pionir hutan sekunder dan memilih jenis-jenis yang tepat guna mendukung usaha reboisasi pada hutan-hutan yang rusak. Baik, sekian pemaparan artikel dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.